kindness for all of us. His blessing is never in our life. Let's come to Him to praise Him for starting this day only to glorify His name in our devotion. Let's sing a song, Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Anak-anak, kita akan berdoa. Mari anak-anak sekalian ambil sikap untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat napas kehidupan yang masih boleh kami rasakan hingga sampai pada saat ini. Terima kasih juga Tuhan, Engkau menyertai kami sepanjang malam hingga kami boleh melakukan aktivitas kami pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengikuti devotion. Mari Tuhan berkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dengan serius dan sungguh-sungguh untuk mengikuti devotion pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. John 3:13. No one has ever gone into heaven except the one who come from heaven, the Son of Man. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakan keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Dear students, before we listen the word of God, let us pray. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, yang membimbing kami, menuntun kami, agar kami dapat memahaminya dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan di pagi hari ini tertulis di 1 Raja-Raja 21 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-29. Miss akan bacakan untuk kita di ayat yang ke-11. Orang
orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Anak-anak, ketamakan seringkali membawa orang pada dosa-dosa lain, bahkan sampai pada pembunuhan. Dosa yang jahat ini seringkali pada anak-anak dalam bentuk bibitnya. Mengingini milik orang lain bukan saja jahat, tetapi itu tidak perlu. Allah mempunyai berkat yang berlimpah untuk dibagikan kepada anak-anaknya. Jadi tidak perlu takut tidak mendapat berkat. Raja Ahab terus hidup jahat, seolah-olah Elia tidak akan mengusiknya lagi. Ia merasa senang karena nabi itu menghilang secara tiba-tiba dan misterius. Ia malah berharap Elia mati. Di samping salah satu istana Ahab di Yezreel ada kebun anggur yang indah. Kebun itu menghasilkan banyak sekali buah anggur. Ahab berencana menjadikan kebun itu menjadi kebun sayur-sayuran. Seseorang bernama Nabot yang mempunyai kebun anggur dekat istana Ahab, raja Israel itu. Suatu hari Ahab pun pergi menemui Nabot, pemilik kebun anggur itu. Sang raja menyampaikan maksud hatinya. Ahab berkata kepada Nabot, "Berikan kebun anggurmu padaku. Tempatnya dekat istanaku dan aku ingin memakainya menjadi kebun sayur. Dan sebagai gantinya, aku akan memberimu kebun anggur yang lebih baik. Atau kalau kau lebih suka, aku akan membayarmu dengan uang." Namun Nabot menjawab, "Kebun anggur itu sudah menjadi milik keluargaku selama beberapa generasi. Bagaimana mungkin aku akan menjual warisan keluargaku ini? Kiranya Tuhan menghindarkan aku menjual warisanku." Nabot keberatan. Anak-anak pada masa itu menjual milik keluarga dianggap perbuatan buruk. "Kebun ini milik nenek moyangku," protes Nabot. "Jadi kebun ini kelak akan kuwariskan kepada anak cucuku." Raja Ahab berang atau marah besar mendengar penolakan itu. Ia pulang dengan marah dan sedih atas jawaban Nabot. Buru-buru ia ke kamarnya, lalu ia menjatuhkan dirinya tempat tidur dan berbalik menghadap dinding. Ia berbaring di situ dengan rasa dongkol dan tidak mau makan. Lalu Isabel istrinya datang dan duduk di sampingnya. "Apa kiranya yang membuatmu marah sampai tidak mau makan?" tanya Isabel. Ahab mengatakan apa yang terjadi. "Aku marah karena aku berkata kepada Nabot, 'Juallah kebun anggurmu, atau kalau engkau mau, aku akan menukarnya dengan kebun anggur yang lebih baik,' kata Ahab tanpa mau berbalik. Tapi jawabannya adalah, 'Aku tidak mau menjual warisan dari leluhurku.'" Ketika mendengar ini, Ratu Isabel yang kejam berkata, "Sudah sepantasnya Raja Israel memperoleh kebun anggur itu. Kau ini Raja Israel atau bukan? Jangan putus asa. Bangun, makan, dan bergembiralah. Aku akan mencari cara untuk mendapatkan kebun anggur Nabot untukmu." Pelan-pelan Ahab bangun dan duduk. Ia menatap mata Isabel yang keras laksana baja. Ia tahu istrinya itu pasti mempunyai rencana. "Aku akan memberikan kebun anggur itu kepadamu." Anak-anak, untuk mendapatkan kebun anggur Nabot, Ratu Isabel yang kejam menulis surat atas nama Raja Ahab. Ia
mematerainya dengan cap raja dan mengirimnya pada para tetua dan pemimpin di kota Nabot. Surat itu memerintahkan bahwa Nabot harus dituduh palsu dan dihukum mati. Ia memerintahkan mereka untuk mengadili Nabot. Carilah 2 orang bajingan, suruh mereka berdua menuduh Nabot. Katakan Nabot telah mengutuk Tuhan dan raja. Begitulah isi surat itu. Sesepuh di kota itu takut kepada Izabel. Mereka menuruti perintahnya. Orang banyak mendengarkan dan terpengaruh oleh tuduhan palsu itu. Maka Nabot pun digiring keluar kota. Di situ orang banyak melempari dia dengan batu sampai mati. Anak-anakku, kita tidak akan kekurangan. Allah menyediakan banyak berkat. Kita tidak akan mengingini milik orang lain, karena firman Allah menyebabkan kita berkelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah kami Tuhan tidak mengingini milik orang lain ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan menyediakan berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan pembelajaran kami hari ini, biarlah Tuhan yang menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.